Jadi nyokap gue bilang, lu harus punya anak dari dia. Nyokap gue tuh ragu dan takut kalau calon bini gue tuh gak subur. Tahu yang gue bilang apa? Intinya kalau lu mau nikah muda, lu bener-bener harus persiapin. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, seperti biasa kita akan bahas mengenai pernikahan. Jadi disimak ya videonya. Ri, lo kan menikah muda dan usia pernikahan lo sekarang udah jalan 8 tahun. Apa sih pandangan lo tentang pernikahan muda itu? Nikah muda ya? Pandangan gue, nikah muda tuh berat. Karena harus ninggalin, bisa dibilang ninggalin temen ya, karena waktu lu biasanya yang lu lebih fleksibel, lu akhirnya harus merelakan waktu sama temen gitu. Terus siap mental dengan segala tantangannya, baik itu kalau misalnya punya anak atau malah mungkin belum bisa punya anak jadi tertunda punya anaknya, itu juga tantangan tersendiri ya kan. Jadi menurut gue nikah muda tuh bagus untuk orang-orang yang memang sudah selesai dengan kehidupan mudanya dia. Karena memang waktu lu pasti akan fokus sekali di keluarga lu dan karir lu, bukan di teman-teman lu gitu. Ya mungkin teman-teman kerja, bukan teman main lu yang biasa lu main mungkin gitu loh. Jadi mentalnya tuh bener-bener harus siap banget untuk orang-orang yang mau nikah muda. Hal apa yang ngebuat lo berani pada saat itu untuk Jadi dulu tuh gue mikirnya, kenapa gue mau nikah muda tuh sebenarnya emang karena pada saat itu gue ketemunya ya di umur segitu gitu loh. Mungkin kalau gue ketemunya di umur yang late 20s gitu mungkin ya. Ya mungkin gue baru nikahnya ya late 20s gitu. Cuma pada saat itu emang gue ketemu di early 20 gue. Dan kenapa gue siap dan kenapa gue mau. Itu karena memang dari dulu gue tuh mindsetnya adalah gue mempersiapkan memang untuk menikah. Bukan untuk sekedar pacaran doang. Dari dulu, dari zaman gue SD aja, gue tuh dulu sempet bilang sama temen gue, kalau gue misalnya pacaran someday, gue mau pacaran tuh lama sampai gue nikah. Gue bilang kayak gitu. Dan itu terus gue pegang sampai akhirnya gue ketemu bini gue yang sekarang gitu. Jadi gue tuh selalu orientasinya adalah kalau gue pacaran ya gue harus nikah gitu loh. Makanya dulu itu gue tuh ya walaupun ini sebenarnya dulu gue juga masih yang menganut konsep pacaran ya. Ya harusnya sih nggak boleh ya. Cuma maksudnya pada saat itu gue masih yang pacaran. Nah pacaran itu dulu gue susah juga ketemunya karena gue tuh orangnya terlalu serius. Karena emang nyarinya tuh untuk menikah bukan untuk sekedar pacaran gitu. Nah makanya pas gue ketemu sama calon bini gue ya pada saat itu emang ketemunya pas di early 20s, gue emang langsung gue tembak. Gue dua minggu gue kenal, gue langsung tembak, lu mau kawin apa enggak gitu. Kalau lu nggak mau kawin ya gue cari yang lain gitu. Gue nggak mau buang waktu gue cuma buat pacaran doang gitu. Jadi alasan gue emang kenapa gue bisa siap gitu ya, karena emang dari dulu gue udah mempersiapkan gitu. Mempersiapkan diri gue, siapin mental gue. Kalau mau dipanjangin lama banget ya gitu. Cuma mungkin sampai situ dulu. tapi kan di umur awal-awal 20 itu kan dimana kita tuh masih labil banget lah. Kayak emosinya masih gak stabil. Apapun tentang pandangan tentang kehidupannya masih pengen tahu lah tentang diri kita gimana. Di situ gue mikir apa yang ngebuat lo bisa yakin gitu kayak, oh iya ini jodoh gue. Jadi nyokap gue tuh dulu bilang, kalau lu mau cari pasangan, mau nyari calon istri gitu ya, dia kasih tuh kriteria tuh. Nah kriterianya adalah salah satunya bisa manage uang, mandiri. Mandiri tuh maksudnya kayak bisa naik Gojek gitu loh. Bisa naik Gojek ya, nggak malu naik Gojek misalnya contoh kayak gitu. Bisa ngerjain sesuatu, bisa naik angkutan umum lah gitu. Terus udah gitu hobinya sama. Terus sama satu lagi, udah gue lupa, kayaknya ada satu lagi cuma gue lupa. Nah jadi ketika gue ketemu sama si calon bini gue pada saat itu yang gue make sure dulu ternyata sesuai dengan yang nyokap gue mau gitu. Jadi gue pikir ya ini sama ya kan, udah seperti apa yang nyokap gue mau dan gue sendiri juga cocok. Ya udah mungkin ini emang jawabannya gitu. Terus ditambah lagi yang gue ngerasa beda adalah dari feelingnya. Kalau dulu gue tuh ngelihatnya kalau gue lagi deketin orang dulu tuh gue nggak pernah ngerasain rasa yang pas sama bini gue ini waktu itu. Jadi waktu yang sama bini gue ini gue tuh ngerasa udah connect cuma dalam waktu 2 minggu. Dan dalam waktu 2 minggu itu tuh ketemunya nggak terlalu intens sebenarnya. Tapi ngerasa connect banget. Ngobrolnya nyambung banget sampai lu kayak bingung lu harus menjelaskan kayak gimana. Cuma kita tahu dia itu udah cocok sama kita. Apalagi kitanya juga udah cocok sama dia. Jadi kayak ada feeling yang gue belum pernah ngerasain sebelumnya gitu loh. Cepet banget gitu loh. Jadi dalam waktu yang singkat kayak gitu, kita nggak ada ngomong
pacaran-pacaran, oke kita pacaran sekarang gitu, kayak nembak-nembak tuh nggak ada, ngomongnya langsung emang gue bilangnya gue mau nikah, lu mau apa enggak gitu. Tapi kan di umur segitu, ya nggak usah di umur segitu deh. Di umur yang kayak 30 tahunan aja pasti di awal sebelum dia mutusin nikah kan juga pasti ada rasa ketakutan kan yang tentang pernikahan gitu. Apalagi di umur-umur yang masih awal-awal 20 gitu. Ada nggak ketakutan yang lo rasain sebelum lo mutusin nikah? Ada. Jadi gue ingat banget waktu gue lagi kan ada make up juga ya waktu itu ya, supaya bagus di foto gitu kan, ada sedikit make up lah. Sebelum gue turun ke meja akad lah pada saat itu. Gue tuh ingat banget, gue tuh doa dulu di situ. Gue bilang kalau misalnya memang ini bukan jodoh gue sampai gue mati gitu ya, gagalin aja sekarang. Ya Allah, gue bilang gitu. Itu karena gue masih ada rasa ketakutan itu kayak yang tadi lu bilang. Jadi gue takut tuh di situ. Gue pengennya kan yang kita siapa sih yang mau cerai-cerai, kan nggak ada dong, ya kan. Nah gue karena takut itu, gue siap atau enggak kan gue nggak tahu, gue cuma bisa berusaha doang. Nah gue doa gue itu gitu, kalau misalnya emang ini bukan jodoh gue, ini last minute nih, cancel aja gitu. Tapi alhamdulillah ya nggak ada tanda-tanda apapun, lancar, alhamdulillah, ya udah jadilah sampai sekarang gitu. Tapi pada saat lo mutusin untuk nikah tuh kan pasti lo ngomong sama orang tua lo, Yes. ya kan? Tapi ada nggak kayak omongan dari keluarga gitu atau teman-teman lo gitu yang kayak gila lo berani banget lo nikah muda di umur segini segala macem gitu kan? Ya pernikahan kan bukan hal yang gampang ya, tapi mungkin pada saat muda dulu kan kita mikirnya beda gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu? Ada. Jadi waktu sebelum nikah itu, gue cuma kenalin kalau nggak salah kedua sahabat gue doang. Dan pada saat itu, mereka tuh cukup ragu sama gue. Cuma nggak mau terang-terangan lah. Cuma gue tahu mereka tuh ragu gitu. Kenapa? Karena satu emang karena terlalu muda. Kita masih terlalu muda pada saat itu. Dan yang kedua adalah karena gue itu mau nikahnya sama ibu 2 anak pada saat itu. Jadi kasus gue ini bukan gue menikah sama yang sama-sama single. Bukan. Jadi kasusnya memang unik gitu. Pertama kalau dari temen, dia responnya seperti itu ya. Tapi kalau dari keluarga, satu, nyokap gue pada saat itu mendukung. Nyokap bokap gue mendukung. Karena gue bisa menjawab semua keraguannya mereka gitu. Jadi gue gak perlu ada istilahnya tuh, gak perlu ada waktu lagi buat meyakinkan dia. Karena memang dari awal tuh gak ada resisten gitu. Kenapa gak ada resisten? Ya karena ya itu tadi, gue udah siapin semua jawaban-jawaban yang gue tahu dia pasti akan tanya gitu. Jadi sekalinya dia tanya, gue jawab semua, selesai. Jadi prosesnya tuh cukup cepat memang. Sebenarnya nggak ada keraguan dari keluarga inti gue sebenarnya. Cuma pada saat itu yang menarik adalah, mungkin yang bisa gue share, nyokap gue tuh dulu bilang, karena nih kondisinya istri gue tuh lebih tua gitu kan pada saat itu, dan udah lama gak hamil, takutnya pas sama gue gak bisa hamil. Jadi nyokap gue bilang, lu harus punya anak dari dia gitu loh. Nyokap gue tuh ragu dan takut kalau calon bini gue tuh gak subur gitu. Atau ya pokoknya nggak seperti orang normal, karena ini udah bukan anak gadis lagi kan. Di situ gue bilang, tahu yang gue bilang apa? Gue bilang, gue tahu ada resiko itu. Tapi tolong, kalau misalnya resiko itu terjadi, jangan salahin dia. Karena memang ini adalah decision gue. Jadi gue akan telan sendiri resiko itu. Dan resiko itu alhamdulillah sudah gue pikirkan. Gue bilang, jadi tolong kalau misalnya ini sampai kejadian, jangan salahin dia. Ini resiko gue bilang gitu. Ya udah. Tapi alhamdulillahnya sama gue udah 5 kali hamil gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi maksudnya memang tidak ya itu bagian dari perjalanan gue yang gue ngerasanya ada berkahnya lah di situ gitu, yang ditunjukin gitu bahwa ternyata ya memang kalau misalnya lu ada niat baik ya di sini kebetulan aja deh sebenarnya sih, menurut gue kebetulan aja emang Allah kasih rezeki gue tuh di anak gitu. Gue dapet anak tuh gampang gitu. Yang lo rasain waktu itu ketakutan apa yang terbesar? Atau keraguan apa deh yang lo rasain pada saat itu? Sebelum lo memutuskan untuk yaudah akhirnya gue nikah. Keraguan gue yang terbesar itu mengenai biaya. Ya. Karena pada saat itu gue juga masih at the early stage ya, maksudnya of my career gitu kan ceritanya. Dan menurut gue ya itu sebenarnya belum dalam tahap yang gue udah bisa napas, belum. Dan pada saat itu juga bini gue masih kerja, kita harus berdua, kalau enggak ya nggak bakal bisa gitu loh. Jadi maksudnya pada saat itu juga gue nggak ada lain nggak ada bukan pak, yang paling gue takutin tuh kalau gue nggak bisa tanggung jawab itu tadi gitu. Jadi ketakutan gue awalnya itu. Nah cuma pas setelah gue menikah, ya itulah gue belajar lagi. Oh ternyata benar ada
rezeki yang tidak diduga-duga segala macam. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Karena lo beda umur nih, ada nggak ketakutan tentang perbedaan tentang pemikiran? Maksud gue semua orang pasti berbeda pemikiran, tapi maksud gue nggak bilang yang lebih tua pasti lebih dewasa, enggak. Tapi seharusnya ada gap lah ya. gap lah gitu. Karena pengalamannya mungkin lebih banyak, gitu, segala macam, dan lo belum sama sekali. Itu yang menarik. Jadi gue waktu pada saat gue tanya dia mau kawin sama gue, ayah kan dia bilang mau kan. Cuma permasalahannya gue belum dapat kerja tetap pada saat itu. Jadi dalam proses mencari kan. Makanya kita tunggu dulu sampai gue dapat kerja tetap. Nah dalam perjalanan itu kan kita kenal dulu kan. Lebih dalam gitu. Dan itu yang gue uji. Pemikiran-pemikiran gue. Apa yang gue tahu mengenai pernikahan tuh gue lempar semuanya ke dia. Gue lihat responnya dia. Jawaban dia apa. Nyambung gak gue sama dia. Gue harus bisa ngerasain gue bawa. Apakah ini levelnya gue di bawahnya dia. Sama. Atau gimana. Apa gue di atasnya dia. Gimana. Nah itu yang gue uji. Tapi ternyata so far pada saat itu gue ngerasanya gue tuh sama dia. Gue tuh ngerti kalau dia ngelakuin tindakan kayak gini ke anaknya, tujuannya buat apa dan kenapa, ada tujuannya buat apa, itu gue tahu gitu lah. Tanpa dijelasin gue udah tahu. Gue konfirmasi sama dia bener. Jadi gue tuh udah bisa kerjasama sama dia dalam hal ngurus anaknya dia pada saat itu juga. Dan dia tuh percayain ke gue karena dia juga tahu pola pikir gue kan. Gue tahu hak dan kewajiban bapak, suami, begitu juga dan dia sebagai istri dan ibu gitu loh. Jadi menurut gue sih pada saat itu kita equal ya. Jadi gue gak ada ngerasa kayak wah gap nih jauh nih, gue gak nyambung nih. Kenapa harus kayak gini ya? Kenapa gak kayak gini ya? Gue gak ada pertanyaan kayak gitu. Kayak oh harusnya kayak gitu ya? Oh gak ada. Gak ada gue pertanyaan kayak gitu tuh gak ada. Pada saat itu ya gitu. Tapi dari pengalaman lo nikah di usia muda itu, mungkin ada juga kan beberapa yang pengen nikah muda gitu. Ada gak apa masukan-masukan gitu yang harus dipersiapkan kalau mau nikah muda itu apa aja sih? Oke, jadi kalau dari pengalaman gue yang harus disiapin itu adalah kalau gue pertama lu harus tentuin dulu lu mau menikah ini basisnya apa dalam rumah tangga lu. Basisnya itu adalah value dari keluarganya pasangan lu atau value dari lu. Lu dari mau kalau misalnya ada masalah lu mau berpegang pada apa. Nah kalau gue sama calon bini gue pada saat itu memang sudah setuju kita mau megang agama sebagai landasan kita gitu. Kalau kita ada konflik gitu kan, apapun selalu dibalikin ke sana. Jadi yang gue pelajari adalah gue mempelajari ya itu tadi yang gue udah bilang, hak, kewajiban suami istri itu apa, bapak dan ibu tuh apa, anak tuh apa. Gue pelajari itu semua. Gue tahu seluk beluknya itu sebelum gue nikah. Jadi gue tahu gue harus nge-treatnya gimana. Kalau perempuan tuh kenapa suka kayak gini? Oh karena dia pengen di-treatnya kayak gini. Laki-laki kenapa suka kayak gini? Oh karena laki itu pengennya di-treat kayak gini. Gue sendiri pun belajar mengenai diri gue sendiri sebagai laki-laki. Gitu loh. Gue belajar, dia pun belajar. Yang lucunya juga, dia juga masih belajar kok. Dia malah baru tahu juga dari gue. Bahwa harusnya, oh kalau di Islam tuh begini. Gitu. Itu yang gue pelajari gitu. Jadi kita benar-benar tahu, oh hak kewajibannya gitu. Terus gimana keurusan vertikalnya. Antara kita sebagai pasangan, ke orang tua kita dan mertua kita gitu. Gimana nih batasannya sampai mana, kewajibannya sampai mana, haknya sampai mana. Perbedaannya apa nih antara orang tua sama menantu, orang tua sama mertua gitu. Itu gue pelajari semua gitu. Jadi menurut gue kalau ditanya persiapannya apa, ya persiapannya itu ya. Satu, landasan harus jelas dulu. Jadi visinya sama dulu nih. Nah sisanya, nah barulah masalah financial goal lu kayak gimana. Terus financial decisionnya kalau lagi ada kondisi-kondisi kayak gini gimana. Nah itu barulah seputar itu yang lain. Cuma yang paling intinya yang itu tadi. Lu harus tahu dulu mengenai basicnya hak kewajiban itu tadi. Yang ketiga ya, mental. Nah cuma kalau mentalnya kan agak sulit ya. Karena gimana caranya lu bisa kuat kalau lu belum ngerasain masalah-masalahnya yang kalau ada di pernikahan tuh apa. Nah makanya yang gue lakuin tuh dari dulu tuh. Gue tuh suka diskusi hal-hal kayak gini nih. Kayak gue buat di video kayak gini. Itu sama nyokap gue. Jadi kita belajar bagaimana. Oh kalau someday lu nikah nih ada loh. Contoh yang keluarga kayak gini, contoh bapak kayak gini, contoh ibu kayak gini, contoh suami, contoh istri, contoh mertua, contoh orang tua, contoh anak. Ini ada nih model kayak gini. Gimana cara ngadepinnya? Nah itu yang suka gue bahas sama nyokap gue. Ketika gue bahas itu tuh jadi gue mencoba menalar kayak kalau misalnya kejadiannya akan kayak gini gue berarti gini. Dan kita coba cari reasonnya dibalik itu tuh apa gitu. Supaya kita terbiasa untuk mecahin masalah itu gitu. Karena kan kadang yang kayak tadi gue bilang kan, jadi kalau misalnya lu udah nikah itu kan kalau lu ada masalah lu gak bisa kayak dulu. Gitu-gitu telepon mak lu tanya gitu. Gak bisa bos, lu gak bisa asal-asal tanya mak lu kayak gitu.
Karena ada privasi sama aib-aib ya yang harus lu jaga gitu dari pasangan lu gitu. Nah, makanya mental itu bisa dibentuk salah satunya dengan itu. Dengar banyak cerita atau pengalaman hidup orang lain lah, ceritanya kayak gitu. Tapi resiko-resiko apa aja sih yang harus dipertimbangin kalau menikah muda? Kalau menikah muda, resikonya. Dari pengalaman lu resiko apa aja nih yang harus dipertimbangin sebelum memutuskan untuk nikah muda? Resikonya adalah kalau misalnya lu masih suka nongkrong yang sampai larut malam kayak misalnya gitu ya. Kalau di pengalaman gue sih, gue nggak bisa ya kayak gitu ya. Karena mungkin satu sama-sama sibuk kerja pada saat itu, terus udah ada anak juga ya langsung pada saat itu ya. Jadi mungkin nggak terlalu segampang itu. Kalau misalnya dua-duanya single, gue nggak tahu ya. Karena pengalaman gue nggak kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya single mungkin waktunya masih bisa lah lu nongkrong malam-malam sebelum ada anak nih ya. Nongkrong malam-malam, nongkrong sama temen lu kemana-mana kelayapan itu mungkin masih bisa kayak gitu. Cuma kalau di kasus gue, resikonya adalah lu nggak bisa main sama temen lu kayak dulu. Yang kelayapan gitu udah nggak bisa. Lu pokoknya udah, lu waktu sama temen tuh hampir nggak ada. Jadi lu hilang. Lu menghilang gitu biasanya. Yang pernah kejadian kayak gitu juga tuh gue ada. Sepupu gue juga modelnya kayak gitu. Jadi udah kayak ngilang sama temennya aja. Karena dia nikah muda juga. Gitu loh. Paling kalau nikah muda kayaknya menurut gue. Nah tunggu. Kalau si sepupu gue itu juga dia kasusnya beda sama gue. Kalau dia kan normal. Single. Tapi sama. Dia juga ngilang kok. Dari teman-temannya. Udah gak nongkrong sering-sering segala macam. Ya karena mungkin ada pasangannya kan yang harus dia urus. Gitu loh. Maksudnya ya mungkin bisa keluar-keluar. Tapi kan mungkin lu ada prioritas lain setelah lu menikah apa. Lu mungkin nabung buat anak lu, investasi buat anak lu. Jadi sayang-sayang duitnya. Udah gak bisa buat foya-foya lagi sendiri gitu. Karena udah mau mempersiapkan untuk anak-anak lu. Ya beda cerita kalau misalnya memang lu udah mempersiapkan dari lama. Ya kan, ya itu beda cerita. Cuma maksudnya, mungkin kalau yang common practice-nya adalah dia kan baru nyiapin setelah lu menikah mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin ya itu, lu akan tight banget sama keuangan lu. Karena lu mau nabung dulu buat anak lu, buat lahiran segala macem. Ya itu sih di kesimpulan kali ini. Intinya kalau lu mau nikah muda, lu bener-bener harus persiapin diri lu. Lu jangan ngelihat oh calonnya belum ada nih. Enggak, lu lihat diri lu aja. Lu persiapin diri lu. Lu harus tahu hak dan kewajiban. Itu tadi ya, suami, istri, sebagai bapak, sebagai ibu, haknya orang tua, haknya mertua, kewajibannya mereka juga seperti apa, anak juga gimana. Itu lu pelajari dulu lah. Based on apa yang lu believe lah. Lu mau pakai basisnya apa? Mau basisnya agama kah atau dari value keluarga lu kah? Terserah lah apalah itu ya, masing-masing gitu. Tapi lu harus pelajari dulu itu. Dan itu nanti ketika lu ketemu sama calon lu tinggal disinkronize sama apa enggak nih gitu. Jadi ketika lu udah firm di situ mengenai knowledge yang lu pelajari, jadi waktu lu ketemu lu nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan, nggak perlu lu meraba lagi karena lu udah tahu. Oh, gue suka sama value yang ini. Tinggal lu tanya, masuk nggak? Lu masuk nggak dengan cara kayak gini gitu. Nah kalau dia nggak masuk ya lu tinggal udah. Jadi lu jangan sampai meraba ketika lu ketemu sama si calon. Lu harusnya udah siap gitu. Jadi kalau menurut gue itu paling penting. Sisanya ya itu bisa dipelajari sambil berjalan. Seperti kayak ya mungkin ilmu finance dan yang lain-lainnya. Terus sama lagi mental itu tadi ya. Banyak ngobrol sama orang yang udah nikah. Kendala-kendalanya apa? Cara ngatasinnya gimana? Bener-bener tanya semuanya di situ untuk mempelajari bagaimana lu men-tackle masalah-masalah lu yang mungkin akan ada di kemudian hari. Paling segitu dulu. Kalau lu ada pertanyaan atau pendapat lain boleh komen.